Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aulia Nuriana, kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penjabaran singkat mengenai COVID-19 atau virus corona dan juga cara menyikapinya. Jadi, virus corona merupakan sekumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, kemudian Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala awal virus corona atau COVID-19 itu bisa berupa flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Nah, setelah itu gejala bisa memberat, bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Gejala tadi muncul ketika tubuh sedang bereaksi melawan virus corona atau COVID-19. Jika secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang ini terkena atau terpapar virus corona. Yang pertama, demam. Demamnya ini biasanya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Terus yang kedua ada batuk, dan juga yang ketiga sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 atau virus corona muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular virus corona atau COVID-19 itu melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan liur dari bersin atau batuk si penderita COVID-19. Yang kedua, memegang area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, virus corona ini bisa menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih fatal dan juga berbahaya bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, dan juga orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, kapan sih kita harus ke dokter? Jadi, kita segera ke dokter apabila mengalami gejala yang sudah disebutkan seperti tadi, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kita bepergian atau pulang dari daerah yang memiliki kasus COVID-19, atau jika kita berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona atau COVID-19. Kalau kalian mungkin terpapar virus corona, tetapi tidak ada gejala apapun, kalian tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan juga jaga kontak dengan orang lain. Guna memastikan diagnosis COVID-19, karena berdasarkan gejala-gejala yang telah dialami pasien seperti yang disebutkan tadi, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu uji sampel darah, kemudian ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru, dan juga kemudian tes PCR. Jadi tes PCR itu tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak. Oh ya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Kemudian yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Dan yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih, karena fungsi dari minum air putih itu bisa menjaga kadar cairan dalam tubuh. Kalau pada kasus yang parah, infeksi virus corona itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, bahkan kematian. Tapi kan ya, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi virus corona. Nah, maka dari itu, cara pencegahan yang
terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kalian terpapar virus corona atau COVID-19. Yang pertama, hindari bepergian ke tempat umum yang ramai pengunjung. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, atau kalau tidak ada sabun bisa gunakan hand sanitizer yang mengandung minimal 60% alkohol setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, bergizi gitu misalnya, dan juga rutin olahraga. Nah, olahraganya juga nggak harus keluar rumah, cukup dengan workout from home juga bisa. Selanjutnya, jangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut sebelum kalian mencuci tangan. Selanjutnya, hindari kontak dengan binatang, terutama hewan liar ya. Bila terjadi kontak langsung dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Kemudian, masak daging sampai benar-benar matang sebelum mengonsumsinya. Yang selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Nah, kemudian kalau udah ditutup mulutnya pakai tisu, buang tisunya. Nah, selanjutnya hindari berdekatan dengan orang yang sedang demam, batuk, atau pilek. Terus juga jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir, nggak terakhir juga sebenarnya, selanjutnya jaga wudhu dan kebersihan tubuh. Nah, karena bersih itu penting banget ya. Oke, lanjut. Sabar. Nah, cara menyikapi wabah COVID-19 yaitu dengan menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Nah, dengan cara mengurangi intensitas memantau berita COVID-19. Jadi satu hari itu cukup satu berita aja yang dipantau, nggak usah berkali-kali sampai segitunya ya. Nah, terus yang kedua, kelola stres dengan baik agar tidak memicu panic buying. Nah, terus juga jangan lupa membaca kisah pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Terus patuhi social distancing dan physical distancing. Kemudian lakukan kegiatan bermanfaat dan membuat bahagia seperti belajar online misalnya, atau berolahraga, nonton film, atau apapun lah yang membuat kalian bahagia dan itu bermanfaat. Nah, oke. Mungkin sekiranya videonya cuma sampai di sini saja, cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau keliruan kata atau kata yang belibet atau apalah itu. Kepada kalian saya mohon maaf semua, dan juga kepada Allah mohon ampun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.